Allahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita yang masih sakit, punya penyakit, diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita yang masih punya penyakit, diangkat juga penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita, saudara kita semuanya yang masih punya masalah, masalahnya diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selesai. Yang punya hutang mudah-mudahan mudah melunasi daripada hutang-hutangnya, sehingga mudah-mudahan semakin hari semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita, lanjutan daripada bahasan yang kemarin. Bahasan yang kemarin adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada 4 macam golongan manusia. Yang pertama yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sholat tapi dalam sholatnya dia main-main. Dia sholat main-main dalam sholat. Dan yang kedua, dia baca Quran sambil bersenda gurau. Jadi Quran dianggap sebagai candaan gurauan. Yang ketiga, orang yang berpuasa tapi di saat berpuasa ngomongnya kotor. Dan yang keempat, orang yang tertawa terbahak-bahak di atas kuburan. Jadi 4 inilah orang yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu kita ingat-ingat Pak, bahwasanya kalau kita sholat, bersungguh-sungguhlah dalam sholat. Saat baca Quran, bersungguh-sungguhlah dalam baca Quran. Saat berpuasa, bersungguh-sungguhlah dalam berpuasa. Dan di saat kita ziarah kubur, jangan sampai kita di situ ketawa terbahak-bahak, bicara yang macam-macam, sampai akhirnya kondisi kita pada saat itu melalaikan bahwasanya suatu saat sama akan masuk ke dalam kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, wa rawiya an Muhammad bin Samak annahu nadhara ila maqbarah. Ini diriwayatkan daripada Muhammad bin Samak. Sesungguhnya Muhammad bin Samak ini melihat kepada suatu kuburan. Faqala, maka dia katakan, la yaghurranakum sukutu hadhil kubur. Jangan sampai kalian ini terpedaya, tertipu dengan diamnya ini kubur. Fama aksaral magmumin fiha, karena betapa banyak orang-orang yang di dalam kuburan itu dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan menderita. Jadi jangan sampai terpedaya. Karena kadang-kadang orang Pak, ya mungkin barangkali iseng juga kan, ngebanyol lah. Wah kalau dikubur gak enak, kenapa gak ada yang pulang? Itu dulu apa? Waktu saya di kampung itu sering dengar ucapan seperti itu. Kalau dikubur gak enak, kenapa gak ada yang pulang? Kalau gak enak, dikubur masih enak.
Jadi ucapan yang semacam itu sering diucapkan oleh orang, bisa jadi dia itu dalam keadaan bercanda. Tapi katanya Muhammad bin Samak, jangan terpedaya dengan diamnya kubur. Betapa banyak orang di dalam kubur itu kelimpungan. Betapa banyak orang dalam kubur itu kebingungan. Dia mau keluar udah nggak bisa lagi. Kenapa? Alamnya beda. Nah, makanya pada saat itu penyesalan tinggal penyesalan. Dan penyesalan yang udah tidak ada artinya. Kenapa? Nyampe di kubur. Ya contoh gini lah Pak. Kita ada di dunia ini kan merupakan hasil proses saat di kandungan seorang ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Allah yang mendesain, yang menggambar, yang membentuk rupa seseorang di dalam kandungan seorang ibu. Artinya apa? Artinya saat keluar ke dunia ini tinggal terima bersih. Dan itulah kondisinya. Tiba-tiba ada orang lahir ke dunia dalam keadaan jelek. Udah jelek banget lagi kan. Dia nyesel banget. Pengen balik ke kandungan seorang ibu, dan itu pun juga tidak akan bisa. Walaupun nangis darah, ya Allah saya pengen balik lagi ke kandungan ibu. Biarkanlah saya nanti di kandungan saya agak lama dikit, gak apa-apa dah. Yang penting wajah saya nanti ganteng cantik. Walaupun sampai nangis darah, maka hal yang semacam itu tidak akan pernah terjadi. Itulah artinya di saat seseorang sudah sampai di dalam kubur, ternyata di dalam kubur itu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kacau itu amalannya, tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Walaupun dia nangis darah, maka tidak akan bisa untuk kembali lagi ke dunia. Yang ada apa? Yang ada cuma penyesalan. Dan penyesalan yang sama sekali tidak ada artinya. Maka Pak, jasa penyesalan yang ada artinya ini kan saat di dunia ini. Saat kita di dunia menyesal ini yang penyesalan yang sangat berarti. Karena tobat ini syaratnya diantaranya adalah an-nadmu, menyesal. Menyesal dengan apa yang pernah dilakukan. Dan dia niat tidak akan mengulangi lagi. Kalau penyesalan di dunia, maka penyesalan yang semacam itu penyesalan yang sangat diharapkan sebagai syarat daripada diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah nyampe kubur menyesal, itulah penyesalan yang sifatnya sia-sia saja. Makanya kata Muhammad bin Samak, jangan sampai terpedaya dengan diamnya kubur. Emang kubur diam, kelihatannya diam. Cuman yang di dalam itu beda-beda. Satu dengan yang lain beda. Ada yang dikubur itu kubur menjadi taman daripada taman surga. Ada juga kubur yang menjadi jurang daripada jurang api neraka. Tergantung bagaimana amalan masing-masing. Dan juga pengaruh dengan kiriman masing-masing. Makanya seseorang kalau meninggal dunia, meninggalkan daripada anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, teman-teman yang soleh, maka bentar-bentar dapat kiriman. Sehingga nggak pernah berebut dengan yang lain. Tapi kalau yang ditinggalkan ini anak nggak ada yang soleh, teman-temannya pun nggak ada yang sholat, saudaranya pun juga jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, menderita di dalam kubur, sehingga kalau ada kiriman barang-barang berebut di situ. Ya contoh gini aja Pak, sama-sama orang di penjara. Orang di penjara itu kalau sering dikirim sama keluarganya, sama teman yang ngirim makan, dia tenang aja Pak. Jadi nggak pernah berebut. Kenapa? Karena jatahnya sudah banyak. Tapi kalau di penjara Pak, nggak pernah dikirim oleh keluarganya, tiba-tiba ada makanan gratis, oh berebut Pak itu Pak. Berebut sampai injek-injekan tuh. Itulah ibaratnya di kubur. Kalau dia tidak mendapatkan kiriman daripada keluarganya, maka dia kalau ada kiriman misalnya Fatihah untuk orang Islam semuanya, maka dia berebut. Kalau bahasa kita sampai injek-injekan dah ya. Makanya itu kan ada beberapa diceritakan di dalam beberapa kitab ya mengenai tentang
masalah ahli kubur yang dia tenang saja. Kenapa? Kiriman terus tiap hari. Ada yang gelisah karena nggak ada kiriman. Nah, makanya walaupun kubur diam seperti itu, jangan dianggap itu penduduknya tenang. Jangan dianggap di dalamnya orang tidak bermasalah. Memang kelihatannya tenang itu kuburan, diam itu kuburan, tapi di dalamnya itulah ya yang banyak orang yang menderita dibuatnya. Contoh gini, Pak. Misalnya ada kantor tahanan atau penjara bagus banget dari luar. Pokoknya bangunannya mewah, itu kan dari luar, Pak. Gila di dalam kadang-kadang banyak yang dikaplokin ya, banyak yang digebukin, banyak yang disiksa dan sebagainya. Kenapa? Karena tampilan luar itu tidak selamanya mencerminkan tampilan dalam. Contoh sederhana gini aja, Pak. Yang namanya rumah sakit, walaupun kelihatan mewah hebat dari luar, itu pasti isinya orang sakit. Itu rumah sakit, Pak. Kelihatannya di luar enak banget, wah kekerasan banget di dalam kayaknya ya, enak banget ya, serba AC semuanya. Bagus tampil dari luar, tapi setelah masuk ke dalam ternyata isinya orang sakit semuanya. Nah makanya kalau kita tanya pada orang sakit itu, Pak, walaupun rumah sakitnya mewah, kayaknya dia nggak kerasan di rumah sakit. Lebih baik dia tinggal di rumah yang sederhana daripada rumah sakit mewah, cuman itu rumah sakit. Nah disinilah ini merupakan satu perumpamaan, jangan sampai kita tertipu dengan diamnya kuburan ya. Karena yang ada dalam kuburan itu berbagai macam daripada apa itu nasib ya atau keadaan manusia. Wala yaghurnakum istiwa'ul kubur fama ashadda tafawatuhum fiha. Dan janganlah kalian terpedaya dengan samanya kuburan, karena banyak orang di dalamnya itu yang kondisinya berbeda. Ya kalau dilihat dari luar kan kuburan sama, Pak, tanah. Dan itu ada pohon kamboja sama kalau dari luar. Tapi di dalamnya itu beda-beda. Tergantung bagaimana nasibnya. Ada yang kuburan menjadi taman dari taman sorga, ada juga kuburan yang menjadi jurang daripada jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan peringatan bagi kita. Fayam bagil akil ayyaksira min dzikril kubri, maka hendaklah bagi orang yang berakal untuk memperbanyak daripada ingat kubur. Sebelum apa? Qabla ayat kulaha, sebelum memasuki daripada yang namanya kubur. Ini peringatan bagi kita sebagai orang berakal, hendaknya perbanyak ingat daripada kubur. Sebelum apa? Sebelum masuk kubur. Kenapa? Karena kalau orang ini nggak ingat akan kubur, maka orang ini akan banyak terlena. Yaitu tadi dia ke kuburan, Pak, cuman terbahak-bahak ketawanya. Dia ke kuburan sambil dagang kadang-kadang. Dia ke kuburan sambil pacaran ada juga, ya. Karena kalau kuburan zaman sekarang, Pak, kan nggak seserem zaman dulu. Kalau zaman dulu apalagi di kampung, kuburan serem banget tuh. Habis ada orang meninggal kagak ada berani tuh. Lewat nggak berani tuh, Pak. Kalau di kampung dulu kan zamannya banyak mati, ya kan. Kalau orang habis meninggal itu nanti malam jadi apa gitu. Itu dulu zaman dulu. Ke kuburan kagak berani tuh orang. Jadi serem banget zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang ini kuburan udah kagak serem. Kenapa? Karena banyak juga orang yang pacaran di kubur. Anak muda-muda itu, Pak, duduk di atas kuburan. Banyak seperti itu. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena dia tidak tahu bagaimana yang namanya adab-adab kubur. Bahkan kalau di kuburan yang besar, Pak, yang mewah-mewah itu kuburannya kan, ada juga yang dagang di sana. Ada juga yang sambil ngopi. Bahkan ada juga yang sambil main gaple ada itu, Pak. Jadi udah nggak ada lagi peringatan baginya.
Ini sudah banyak yang terjadi hal yang semacam itu. Padahal Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya kalau ziarah kubur maka hendaklah dijadikan sebagai pelajaran bahwasanya semua manusia ini pasti akan masuk ke dalam kuburan. Maka fayam bagilil akil. Maka sebaiknya bagi orang berakal banyak memikirkan masalah kuburan. Artinya apa? Artinya banyak memikirkan masalah kematian. Bahwasanya yang kematian ini pasti akan terjadi kapan? Itu semuanya jatahnya masing-masing. Makanya Pak, kalau lahir ini kan sistemnya urut. Ini lahir nih. Jadi kakek dulu, baru bapak, baru kita. Ini lahir nih. Jadi belum ada ceritanya lahir cucu duluan, kakeknya belakangan, nggak ada tuh. Jadi kalau lahir ini sistemnya urut, tapi kalau kematian sistemnya cabut. Lah karena sistem cabut, kadang-kadang cucunya duluan, engkongnya paling belakangan. Ada itu. Kadang-kadang anaknya duluan, bapak itu bapaknya belakangan. Itulah kematian. Jadi setiap orang ini punya jatah masing-masing. Jadi yang namanya kematian itu Pak, nggak usah ditakutin. Percuma takut atas kematian. Kan kadang-kadang ada kan orang sakit dikit aja ke rumah sakit yang paling mewah di apa itu biayanya mahal. Kenapa? Intinya biar nggak mati dulu gitu loh. Takut akan kematian. Nah pada dasarnya kalau memang sudah waktunya meninggal dunia, walaupun ke rumah sakit yang paling hebat sekalipun, tetap saja di sana banyak orang meninggal Pak. Nah kalau memang belum waktunya meninggal, dikasih air putih sama garam aja sembuh. Itulah. Ya. Jadi kalau sudah waktunya meninggal, walaupun dibawa ke rumah sakit manapun dia tetap meninggal. Tapi kalau belum waktunya meninggal, dikasih air putih sama garam saja itu sembuh. Ya. Kenapa? Karena belum waktunya. Sehingga kalau kita berpikir yang semacam itu, hidup itu enak Pak. Jadi walaupun sakit tenang aja, ya. Kalau belum waktunya meninggal, walaupun sakit nggak akan meninggal, tenang aja dah. Udah jatah masing-masing dah. Kalau sudah waktunya meninggal, ya, walaupun dalam keadaan sehat meninggal. Saya kemarin Pak dikirimin video dari Jawa. Kalau di Jawa itu kan ada istilahnya orang cari rumput, cuman ramban, ya. Ramban itu rumput untuk kambing. Ya. Jadi dia naik di atas naik ke atas pohon tinggi. Ternyata Pak meninggalnya di atas pohon gitu. Saya dikirim video sama teman-teman itu. Sehingga apa? Sehingga Pak proses penurunannya agak berat banget tuh. Ya. Jadi ditarik itu pohonnya supaya bisa lengser sehingga di situ bisa diturunin. Coba bayangkan Pak, meninggal di atas pohon pas dia cari makan untuk kambingnya. Artinya apa? Artinya yang namanya malaikat Israel ya, itu mencabut nyawa seseorang nggak pandang ngapain dia, kan? Nggak pandang mau ngapain teh. Kalau waktunya cabut udah, nggak ada alasan. Nah, makanya disinilah perlunya pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita ini, maka harus kita dulukan perintah Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendahulukan perintah Allah, takut-takut didahului dengan kematian Pak. Ini kan masalah nanti jadinya. Sholat, dulukan sholat Pak. Jadi kalau sudah adzan berkumandang, udah jangan ditunda-tunda itu sholat. Udah langsung sholat. Langsung berjamaah langsung ke masjid. Sebelum apa? Sebelum didului dengan kematian. Ya kan? Karena kan ada orang, nanti aja dah, kan zuhur sampai masih lama. Kayaknya seakan-akan dia tahu bahwasanya dia nggak akan meninggal duluan. Lah, disinilah pentingnya kita kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, udahlah semuanya tinggalkan, datang kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, udah tenang. Artinya apa? Seandainya meninggal pun itu sudah tidak punya utang beban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat misalnya seseorang menunda, nantilah saya jam 2 sholat zuhur. Sebelum jam 2 meninggal dunia, maka sholat zuhur yang dia tinggalkan itu tidak akan terlunasi sampai kapanpun. Itu kalau sengaja itu Pak. Kecuali dalam keadaan uzur, dalam keadaan perjalanan, yang penting uzur yang dibenarkan oleh syara, itu tidak apa-apa, ada uzur.
Tapi kalau nggak ada uzur ya karena santai-santai saja, wah ini merupakan satu bahaya, Pak. Ya. Makanya jangan sampai kalau sudah adzan berkumandang masih santai-santai, masih nonton TV, masih tidur-tiduran, ngeri, Pak. Karena kalau sudah malaikat Israel yang datang udah gak ada ampun. Ya tadi itu loh ya, lagi cari rumputnya, makanan kambing, tapi ternyata dicabut juga nyawanya oleh malaikat Israel. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Lah makanya perlunya kita sering muzakarah, sering mendengarkan tentang masalah kematian, masalah kubur. Supaya apa? Agar supaya tertanam di dalam hati kita. Sehingga kalau sudah tertanam dalam hati kita, maka perintah Allah Subhanahu wa taala akan kita dulukan dalam kehidupan kita, ya. Maka kita akan sering mengingat daripada yang namanya kuburan sebelum masuk. Kenapa? Karena kalau sudah masuk, Pak, di situ kita tinggal penyesalan saja. Makanya waktu kita di dunia ini kita perbanyak bekal. Bekal untuk apa? Menuju akhirat. Dan akhirat ini adalah kuburan. Gitu loh. Makanya dulu ada satu kisah. Ada seorang pemuda, dia musafir. Dia merantau. Pokoknya berjalan saja untuk mencari sesuatu yang belum dia temukan. Maka setelah sampai di suatu kerajaan, di depan istana, di situ banyak orang berkumpul. Dan orang berkumpul kayaknya serius banget. Sambil ngobrol serius banget ngobrolnya. Maka pemuda ini cuma memperhatikan saja dari jauh. Tapi lama-lama karena penasaran, maka pemuda ini coba mendekati daripada kerumunan orang-orang yang kumpul di depan istana. Setelah sampai kepada salah satu orang yang berkumpul tadi, maka pemuda tadi memberanikan diri nanya, kalau bahasa kita, Mas, ini ada apa? Kok banyak banget orang berkumpul di depan istana? Emang ada apa dengan raja? Maka katanya orang yang berkumpul tadi, gini, Mas, ini kerajaan lagi berduka. Dan sekarang ini lagi mencari siapa orang yang mau menggantikan sebagai raja. Karena nggak ada yang mau, Mas. Ditawarkan ke Pak Anu nggak mau, ke dia. Pokoknya setiap yang ditawarkan untuk jadi raja ternyata semuanya menolak, nggak ada yang siap untuk jadi raja. Ini pemuda penasaran nih, Pak. Kenapa nih? Kok tidak ada yang siap jadi raja? Padahal kalau namanya pejabat, Pak, udah urusan jabatan, kadang-kadang orang berebut, bahkan sampai berantem, bahkan sampai mencurang. Lah ini kenapa nih? Kok tidak ada satu orang pun yang siap menggantikan raja untuk memimpin kerajaan itu? Makanya pemuda tadi semakin penasaran. Yang akhirnya oleh salah satu orang yang di warga di situ diceritakanlah kepada pemuda tadi, gini, Mas, jadi dalam kerajaan ini ada suatu tradisi yang memang sudah lama ada di situ. Jadi siapapun boleh jadi raja. Dan di saat menjadi raja, maka berbagai macam fasilitas, berbagai macam apapun yang ada dalam kerajaan silakan gunakan sepuas-puasnya. Mau dibuat apa saja boleh, silakan. Cuma nanti setelah 5 tahun menjadi raja, maka dia akan dibuang ke satu pembuangan yang dimana pembuangan ini hutan yang sangat lebat. Di situ banyak jurang-jurang yang tajam, banyak binatang buas dan sendirian. Inilah yang menyebabkan gak ada yang mau untuk jadi seorang raja. Maka pemuda tadi ngomong gini, udah, Pak, kalau cuma begitu caranya saya siap jadi raja. Makanya orang ini pada nengok semuanya, wah ini nekat banget pemuda ini, berani banget jadi raja. Jadi yang akhirnya seorang pemuda tadi dilantik jadi raja. Maka dia mikir, saya jadi raja cuma 5 tahun. Setelah itu saya dibuang ke hutan luas, banyak jurang, banyak binatang buas. Maka hari pertama setelah dilantik,
pemuda ini langsung mengajak pengawalnya, di mana kira-kira tempat pembuangannya raja yang sudah selesai tugasnya. Makanya diantar sama pengawalnya. Akhirnya dia melihat, oh ternyata di situ hutan yang sangat luas sekali. Di situ banyak jurang yang sangat tajam-tajam. Banyak binatang buasnya. Sungainya besar juga dalam. Makanya setelah pulang ke kerajaan dia mikir, udah deh, kalau gitu bulan pertama ini saya buat jalan untuk menuju pembuangan. Akhirnya dibuatlah apa itu istilahnya jalan yang mewah untuk menuju pembuangan. Jalan selesai, apa yang dibuat? Maka hutan tadi tebang semuanya. Setelah tebang selesai, maka dibuat perumahan di sana. Perumahan selesai, dipanggil warga untuk tinggal di sana. Nah, yang akhirnya yang jurang-jurang, tebing-tebing itu dihias semuanya, dijadikan sebagai taman-taman indah. Terus sungainya juga dijadikan taman-taman, dijadikan tempat berenang. Akhirnya apa? Akhirnya sebelum akhir masa jabatan di tempat pembuangan itu sudah menjadi kota yang sangat indah sekali. Kotanya bersih, indah, pemandangannya bagus, fasilitasnya bagus. Sehingga apa? Sehingga di saat akhir daripada masa jabatannya, dia bukannya takut dibuang ke tempat pembuangan, bahkan dia sangat senang dan sangat mengharapkan. Kenapa? Karena tempat pembuangannya sudah disediakan terlebih dulu. Ini raja yang cerdas ini, Pak. Kenapa? Karena raja sebelumnya dikasih fasilitas dia itu lalai. Dia bersenang-senang, mabok-mabokan, main perempuan. Pokoknya gak memikirkan tempat pembuangannya. Sehingga akhir jabatannya di tempat pembuangannya tadi sangat mengerikan dan sangat menderita. Itulah ibaratnya kehidupan kita. Kita ibarat raja kita, Pak. Nah, makanya kalau kita cerdik, kita sebagai orang berakal, maka sebelum kita dibuang, kan? Karena kalau orang akhir daripada hidupnya kan dibuang, Pak. Dibuang kemana? Ke dalam tanah, Pak. Dikubur, dibuang. Dikubur. Maka di situ diperbaiki amalannya. Sehingga apa? Sehingga nanti sampai ke kuburan, maka kuburan menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau di dunia lalai, Pak, waktunya sholat enggak sholat, waktunya sedekah baca Quran enggak, taklim enggak, maksiat melulu. Nah, suatu saat kalau kontraknya habis di dunia, dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur bisa jadi menjadi jurang daripada jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak, mereka ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Jadi hendaklah bagi orang berakal memperbanyak ingat akan kematian. Kenapa? Karena seseorang yang ingat akan kematian, maka hidupnya akan terarah. Tapi seseorang yang sudah nggak ingat akan kematian, maka hidupnya akan membabi buta. Contoh gini, Pak, orang kalau banyak ingat akan kematian, misalnya dia capek banget, waktunya sholat adzan berkumandang, dia ingat akan kematian, walaupun capek, udahlah saya ke masjid dulu saya. Tapi kalau orang yang nggak ingat akan kematian, jangankan capek, Pak, nggak capek pun males. Kenapa? Nggak ingat akan kematian. Contoh gini lagi, misalnya ada maling, maling sudah masuk rumah orang. Di situ sudah ada emas 1 kilo di depannya, udah tinggal nyomot doang. Giliran mau nyomot itu maling, ternyata malingnya ingat akan kematian, langsung istighfar tuh maling, kagak jadi itu nyomot emas, Pak. Kenapa? Ingat akan kematian. Lah, tapi kalau maling tadi itu nggak ingat akan kematian, jangankan emas 10 kilo, Pak, ya. Kadang-kadang uang 100.000 aja diembat, Pak. Kenapa? Karena nggak ingat akan kematian. Ya.
Jadi bukan berarti ingat akan kematian terus lemas, terus takut, bukan. Dengan ingat akan kematian, maka seseorang ini hidupnya akan terarah. Yang biasanya malas ibadah menjadi rajin ibadah. Kenapa? Bekal kematian. Yang biasanya bermaksiat, dia jadi nggak berani bermaksiat. Kenapa? Karena takut akan kematian. Sehingga hidupnya akan terarah. Lah sekarang banyak kemaksiatan di mana-mana, banyak pelacuran di mana-mana, banyak orang mabuk di mana-mana, korupsi di mana-mana. Kenapa semua ini terjadi? Karena masing-masing pelakunya tidak pernah ingat akan kematian. Yang diingat apa? Yang diingat adalah kehidupan. Padahal yang namanya kehidupan, Pak, semakin lama semakin pendek ini kehidupan. Umur semakin lama semakin habis. Dan kalau sudah datang waktunya nggak bisa diundur atau dimajukan. Maka hendaklah dengan kita ingin akan kematian, maka amalan kita akan semakin hari akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang nggak ingat akan kematian ini, maka hidupnya akan semakin jauh daripada Allah, karena yang dipikirkan hanya urusan dunia saja. Padahal yang namanya dunia, Pak, nggak menjanjikan. Banyak orang-orang yang sudah ditipu oleh dunia, cuman nggak kapok, ya kan? Banyak orang ditipu oleh dunia, cuman kagak kapok, Pak. Ya kalau zaman dulu beberapa tahun yang lalu itu kan ada yang investasi kan. Wah itu banyak orang ketipu, Pak, sampai ratusan juta, cuman nggak kapok. Udah pernah ketipu 1 miliar, bulan depan ada yang ngajak lagi, masih mau lagi. Nah itulah urusan dunia. Makanya perlunya kita perbanyak ingat akan kematian, sehingga dengan kita ingat akan kematian, maka hidup kita akan terarah dan semakin hari akan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga apa yang sama-sama kita bicarakan, yang kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita mudah mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.